Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia Kagama Health Talks, atas kesempatan diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Dan juga hormat saya pada Profesor Dr. Paripurna dan juga Dr. Erna dan juga Dr. Dandung sebagai moderator dan juga Dr. Vita dan Dr. Teres. Ya, tadi Dr. Vita sudah mempermudah untuk introduction untuk penyakit-penyakit pada usia tua. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Paripurna tadi, saya ingat kalau dengan usia tua ini nanti akan kebutuhan melihat yang cantik-cantik dan manis-manis itu semakin meningkat. Nah, jadi yang manis-manis ini cuman cukup dilihat saja ya, nanti kalau banyak dimakan nanti takutnya jadi yang gula darahnya tinggi atau manis jadi penyakit DM. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang penyakit yang kronis yang lainnya, yaitu diabetes mellitus dan tata laksananya. Ya, apa itu diabetes mellitus ya? Jadi ini secara gambaran saja, diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula di dalam darah kita itu tinggi. Nah, penyebabnya apa? Ya, jadi kalau kita lihat di bagian ini hiperglikemia itu artinya gula darahnya tinggi. Nah, sebentar. Ya, bisa terdengar suara saya? Dengar Dr. Vina, aman? Aman, Dok? Halo? Dr. Vina? Oh Ya, iya, aman? oke. Maaf. Ya, mengulangin lagi ya tadi untuk diabetes itu suatu kondisi gula darahnya tinggi atau hiperglikemia. Ya, yang kita lihat di bagian ini hiperglikemia atau gula darah tinggi ini dikarenakan adanya gangguan ataupun ketidakmampuan atau kekurangan insulin di dalam darah kita. Ya, jadi insulin adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas. Jadi di dalam tubuh kita ada suatu organ yang namanya pankreas. Nah, dari pankreas tersebut akan keluar hormon insulin. Nah, insulin tersebut akan bekerja untuk menurunkan kadar gula darah kita. Pada orang normal, ini gula darah akan menjadi normal, walaupun yang tadinya tinggi pada saat kita makan, kemudian insulin bekerja, kemudian gula darahnya akan turun. Namun pada kondisi diabetes mellitus ini ada gangguan di hormon insulinnya ini tadi. Bisa karena jumlah yang dikeluarkannya itu berkurang ataupun jumlah yang dikeluarkan itu sudah cukup tapi insulin yang dikeluarkan ini tidak bisa aktif. Ataupun jaringan-jaringan yang menangkap insulin itu tidak aktif juga, artinya terjadi resistensi dari insulin. Nah ini jadi ada banyak penyebabnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan ilmu yang ada, ini penyebab hiperglikemia atau gula darah tinggi di dalam darah itu tidak hanya berkaitan dengan insulin saja. Kalau kita lihat jalur yang terbaru ini ada 11 jalur ya. Jadi dari insulinnya, kemudian ada penyebab yang lainnya seperti yang kita lihat di sini ada dari penyerapan dari usus besar, kemudian gangguan di ginjal, kemudian dari brain atau otak ini juga bisa menyebabkan kadar gula darah kita bisa tinggi. Seperti yang disampaikan Dr. Vita tadi secara jelas ya tentang stres. Nah, ini stres ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya hiperglikemia atau gula darah tinggi. Sering sekali kita dapatkan pasien-pasien yang sudah kontrol ke dokter, sudah dengan pengobatan yang optimal, ya. Bulan kemarin tuh gula darahnya bagus, tapi ternyata bulan ini kok tinggi ya, padahal dietnya sudah sama, obatnya juga sudah teratur. Nah, ternyata faktor yang ini yang kita perlu evaluasi dari stresornya ya, karena dengan stresor yang meningkat ini hormon kortisol ini akan meningkat. Nah, hormon kortisol ini sifatnya berlawanan dengan hormon insulin. Sehingga kalau stres, kortisolnya meningkat, insulinnya jadi tidak aktif, sehingga gula darahnya menjadi tinggi. Nah, mungkin secara garis besar gambaran perjalanan penyakit diabetes itu bisa seperti itu. Ya, berikutnya adalah mungkin ini adalah gejala-gejala diabetes ya, mungkin yang perlu kita waspadai. Mungkin karena orang awam, jadi ini saya sediakan gambar yang mungkin bisa mengingatkan atau membuat lebih mudah pemahaman gejala diabetes mellitus yang perlu kita waspadai
Ya, jadi yang sering dikeluhkan adalah sering buang air kecil. Ya, sebenarnya ini dikatakan buang air kecilnya pada malam hari. Sebenarnya buang air kecilnya itu setiap harinya tidak hanya pada malam hari, cuman karena pada malam hari itu membangunkan pasien dari tidurnya sehingga dia harus bangun ke toilet berkali-kali. Nah, itu merupakan suatu hal yang eee mengganggu. Jadi diingatnya kalau malam sering, buang air kecil ya, kemudian cepet lapar, cepet aus ya, nomor 2 ini ya. Tapi, sebenarnya sebelumnya tidak ada gejala seperti ini. Jadi ini kita perlu waspadai. Kemudian walaupun cepet makan, cepet lapar, kemudian makannya juga, naik, tapi berat badannya, turun ya secara tiba-tiba. Ya ini kenapa? Nah kita harus screening, kemungkinan kejadian penyakit diabetes mellitus, kemudian cepat lelah, cepat ngantuk ya. Ini, gejala-gejala yang lain, ada luka yang, jarang sembuh, maksudnya sembuhnya lama, kemudian gatal-gatal ya, kemudian, terutama di bagian kelamin bagian luar, kemudian kesemutan ya, geringgingan ya, ini paling sering ini yang sering kita dapati pada praktek klinik penyakit dalam, pasien datang dengan keluhan kesemutan, kemudian setelah kita explore gejala-gejala yang lain, ternyata kita lakukan cek lebih awal, cek gula darah ternyata baru ketahuan kalau tinggi. Nah, jadi ini, perlu diwaspadai ini, termasuk gejala yang sering ini kita dapatkan. Kemudian gairah seks yang menurun, kemudian mata kabur ini juga sering kita dapatkan ya. Kemudian, ibu-ibu yang sering melahirkan dengan bayi berat badan lahirnya lebih dari 4 kilo. Nah ini 10 gambaran gejala diabetes mellitus yang sering kita dapatkan di klinik. Ini sebagai gambaran bukan berarti kalau, kesemutan itu pasti diabetes, kemudian kalau berat badannya turun itu, diabetes, cepat ngantuk itu diabetes, ini juga bukan berarti. Artinya dengan gejala yang ada ini, kita perlu deteksi lebih awal apakah, kita ada diagnosis DM atau tidak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari gejala-gejala yang tadi, ini kita perlu, segera pastikan apakah kita menderita diabetes mellitus atau tidak. Nah, ini bisa kita lakukan dengan evaluasi gula darah. Nah, untuk evaluasi gula darah ini yang kita pakai adalah dari guideline Perkeni. Perkeni itu adalah, asosiasi, dokter endokrin di Indonesia. Nah, ini, secara guideline-nya kita lihat kadar gula darah puasa ini dengan kadar di atas atau sama dengan 126 miligram per desiliter dengan kondisi puasa atau tidak adanya asupan kalori minimal 8 jam. Tapi kalau minum air putih masih boleh. Kemudian 2 jam setelah makan ataupun dengan pemberian glukosa oral sekitar 75 gram, ini hasil gula darah yang kita dapatkan setelah 2 jam ini lebih dari atau sama dengan 200. Ataupun kita lakukan gula darah sesaat dengan hasil di atas atau sama dengan 200 ya. Nah ini perlu kita, pastikan ya, ini adalah diagnosis DM-nya, diagnosis diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah memang kalau pada penggunaan, cek gula darah puasa ataupun 2 jam setelah makan, ini sangat tergantung dengan kondisi saat itu, hari itu saja. Ataupun mungkin 2 hari terakhir berkaitan dengan makanan yang kita makan, pada hari-hari terakhir kita melakukan evaluasi gula darah saat itu. Nah, bisa juga kita gunakan pemeriksaan yang lebih objektif, yaitu dengan pemeriksaan HbA1c. Yaitu HbA1c itu adalah, pemeriksaan rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Ya, ini kalau kita lihat HbA1c ini dikatakan DM dengan kadar di atas atau sama dengan 6,5 ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang di bawahnya, ini HbA1c ini diabetes dengan hasil di atas atau sama dengan 6,5. Nah, kalau untuk normalnya ini adalah bukan di bawah 6,5 itu dikatakan normal ya, tapi normalnya di bawah 5,7. Sedangkan rentang HbA1c di atas 5,7 sampai dengan 6,4 itu artinya kondisinya prediabetes. Ya, bisa kita lihat juga untuk menentukan kondisi prediabetes dengan kadar glukosa darah. Kalau untuk puasa 100 sampai dengan 125. Ya, kemudian untuk 2 jamnya adalah 140 sampai 199. Nah, ini kita lihat. Kalau kita cek gula darah puasanya
yang tadinya kalau di atas 126 itu sudah DM, tapi kalau kita mendapatkan gula darah puasanya itu 110. Nah, artinya kita kemungkinannya dalam golongan prediabetes. Lebih baik lagi kita ulangi dengan pemeriksaan HbA1c untuk menentukan kira-kira 3 bulan terakhir kemarin itu apakah gula darah kita tinggi atau tidak. Ya, karena kalau prediabetes ini merupakan suatu kondisi yang sangat-sangat penting karena dengan evaluasi terapi diet, kemudian healthy lifestyle, ini bisa kembali ke kondisi normal. Namun apabila kondisi prediabetes ini tidak ditangani dengan baik, ini kecenderungan terjadinya penyakit diabetes ini lebih tinggi daripada orang yang bukan prediabetes. Nah, kita harus hati-hati dalam pemeriksaan HbA1c ini, harus kita pastikan bahwa tidak ada kondisi seperti anemia, hemoglobinopati, kemudian riwayat transfusi darah 2 atau 3 bulan terakhir. Karena apa? HbA1c ini berkaitan dengan kadar Hb. Hb itu hemoglobin atau sel darah merah. Ya, karena apabila ada anemia, Hb-nya kurang, bisa kita dapatkan kadar HbA1c-nya itu rendah. Tapi itu artinya bisa juga negatif palsu karena berikatan dengan Hb yang rendah, HbA1c-nya rendah. Jadi tidak bisa kita lakukan sebagai dasar diagnosis dari DM. Ya, kemudian, nah DM tadi kita sudah mendiagnosis DM ya. DM tadi dengan kadar gula darah puasa 2 jam atau HbA1c, kita sudah bisa menentukan pasien ini DM atau tidak. Nah, ternyata kita harus juga menentukan DM-nya itu ternyata ada beberapa macam ya. DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional dan juga DM karena penyakit lain. Nah, DM tipe 1 ini berkaitan dengan insulin. Ya, nah insulin tadi bisa juga karena tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali dari pankreasnya tadi. Ya, jadi defisiensi insulin absolut. Nah, ini bisa disebabkan karena penyakit autoimun. Nah, ini tentunya karena tidak adanya insulin sama sekali di dalam tubuh, terapi pertamanya adalah dengan insulin, tidak bisa dengan obat. Ya, kemudian yang tipe 2, nah ini disebabkan karena adanya resistensi insulin. Jadi insulin yang dikeluarkan itu mungkin sudah cukup, tapi mungkin tidak aktif ya, sehingga terjadi resistensi insulin. Ataupun kemungkinan dengan perjalanan penyakit DM ini bisa terjadi sampai dengan defisiensi insulin relatif. Ya, di mana pada pasien DM yang tipe 2 ini biasanya kita dapatkan pada usia di atas 40 tahun yang tadinya bisa dengan obat ya, obat-obat yang untuk meningkatkan insulinnya bisa aktif lagi. Sampai dengan akhirnya dengan berjalannya waktu, ternyata sampai dengan kondisi defisiensi insulin yang relatif. Sehingga tidak jarang pada pasien DM tipe 2 ini, pada perjalanan penyakit akhirnya memerlukan insulin dari luar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah diabetes gestasional. Ini adalah suatu kondisi diabetes yang didapatkan pada saat kehamilan. Nah, nanti setelah melahirkan biasanya gula darahnya menjadi normal. Nah, ini suatu faktor resiko kejadian diabetes pada saat mendatang. Ya, ini pada kondisi prediabetes ini termasuk yang perlu kita waspadai adanya diabetes gestasional. Ya, kemudian diabetes ternyata bisa disebabkan karena penyakit yang lain ataupun obat-obat. Ya, jadi adanya pankreatitis, radang di pankreas ya, kemudian adanya obat-obat. Nah, ini kita perlu harus waspadai. Ini obat-obatan glukokortikoid atau steroid. Nah, sering sekali kita dapatkan pasien menjadi DM karena konsumsi obat yang di luar dibeli sendiri tanpa kontrol dari dokter. Biasanya adalah obat steroid, dexamethasone, prednison, metilprednisolon. Ini adalah suatu obat dengan kandungan kortisolnya tinggi. Seperti kita ketahui tadi, kortisol ini kerjanya berlawanan dengan insulin. Ya, jadi banyak pasien alergi, misalnya kita berikan metilprednisolon atau dexamethasone. Nah, atau asma menggunakan obat dexa atau metil ini kalau tanpa kontrol dengan dokter, ini bisa berkembang menjadi diabetes mellitus. Ya, kemudian setelah kita ketahui DM diagnosisnya, kemudian DM-nya itu DM yang bagaimana, DM tipe 1 dengan insulin, DM tipe 2 ini bisa dengan obat untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin tersebut. Kemudian kita lihat
dengan obat-obat yang ada, ini guideline dari Perkeni tahun 2019. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Ya, seperti yang disampaikan Dr. Vita tadi secara garis besar juga hampir sama, yaitu healthy lifestyle-nya dengan mengatur dietnya, pola makan, dan juga exercise tentunya seperti yang disampaikan Dr. Vita tadi sama. Kemudian yang berikutnya adalah obat-obatan. Ya, apabila dengan modifikasi gaya hidup ini ternyata evaluasi gula darahnya ini tidak bisa mencapai target. Ya, HbA1c-nya masih tinggi, ya ini bisa kita gunakan obat-obat seperti metformin, ya ini untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin. Ya, kemudian apabila dengan monoterapi atau satu terapi evaluasi 3 bulan tidak membaik, bisa kita tambah dengan kombinasi obat yang kedua dan kemudian dievaluasi. Kemudian yang ketiga, apabila tidak membaik bisa kita tambahkan dengan insulin. Ya. Nah, kita dalam menentukan target glycemic control ya setelah kita berikan obat, misalnya mungkin dengan healthy lifestyle dulu, kemudian kita evaluasi 3 bulan. Ya, apa yang harus kita evaluasi dalam 3 bulan ini? Secara objektif bisa kita gunakan HbA1c. Secara guideline dari Perkeni ini targetnya kurang dari 7%. Ya, kalau kita lihat dengan pengukuran gula darah puasa, targetnya adalah 80 sampai dengan 130. Kemudian kalau untuk gula darah sesaat, ini kita targetkan gula darahnya di bawah 180. Nah, hanya pada target yang ingin kita tetapkan ini sangat bervariasi, jadi individual untuk pasiennya, karena berkaitan dengan durasi atau lamanya menderita diabetes, kemudian life expectancy atau angka harapan hidup, kemudian penyakit komorbidnya, kemudian kejadian hipoglikemianya, risiko hipoglikemianya bagaimana, ringan atau sedang, kemudian dari pertimbangan pasien sendiri, ini target HbA1c ini adalah individual. Nah, ini kalau kita lihat, ini secara diagram nih kalau kita lihat resiko hipoglikemianya dengan berkaitan mungkin banyaknya obat, resiko hipoglikemianya juga semakin meningkat. Ya, ini targetnya ya. Kalau ini di tengahnya ada HbA1c-nya. Kalau dengan resiko hipoglikemianya ini semakin tinggi, ini target HbA1c-nya tidak perlu terlalu ketat. Ya, bisa kita targetkan misalnya HbA1c-nya 7 atau 7,5 ya. Kemudian durasi lama menderita DM-nya. Kalau baru pertama kali, kemudian usianya masih muda, ini target HbA1c-nya harus lebih ketat lagi. Di bawah 7 atau di bawah 6,5 gitu mungkin lebih baik. Ya, kemudian angka harapan hidupnya. Kalau dengan komorbiditas yang lebih banyak ya, kita ketahui DM ini komplikasinya juga banyak, kemudian angka harapan hidupnya apabila masih awal belum ada komorbiditas yang lain, nah ini angka HbA1c-nya bisa kita tekan lebih rendah ya. Kemudian berkaitan dengan motivasi dari pasien tersebut sendiri juga. Kalau masih muda, well educated ya, kemudian ingin menjadi lebih baik lagi, nah ini kita bantu untuk HbA1c-nya bisa lebih rendah lagi. Nah, yang berikutnya tentunya dengan fasilitas kesehatan. Apakah obat-obat yang kita sarankan untuk mencapai HbA1c-nya lebih rendah ini tersedia atau tidak? Kalau di daerah-daerah pelosok mungkin obat-obat DM-nya juga mungkin tidak sama dengan daerah yang sudah lebih baik lagi, kita harus menyesuaikan target HbA1c-nya. Kenapa? Karena apabila kita terlalu ketat, ini juga bahayanya banyak ya, karena terlalu ketat nanti kejadian hipoglikemianya akan semakin tinggi ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, komplikasi dari penyakit DM ini adalah komplikasi akut itu terjadinya hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi gula darah yang sangat rendah. Ini gejalanya adalah kayak cenderung ngantuk, kemudian keluar keringat dingin, kemudian kayak buyar ya, lack of coordination, kemudian irritability, jadi sensitif, kemudian kelaparan. Ya, ini gejala-gejala hipoglikemia. Kita sebagai dokter ini tidak hanya mengedukasi dan memberikan terapi, tapi kita juga harus memberikan edukasi gejala yang mungkin terjadi pada yang perlu diwaspadai pada pasien. Karena apabila kondisi hipoglikemia tidak kita tangani,
kemungkinan terjadinya hipoglikemia gula darah yang sangat rendah, yang lama bisa mempengaruhi hipoglikemia yang kronis di otak sehingga terjadi penurunan kesadaran. Ya, nah bagaimana terapi yang harus kita sampaikan pada pasien untuk pertamanya yang penanganan pertama yang harus dilakukan oleh pasien pada kondisi hipoglikemia. Nah, karena gula darahnya sangat rendah, tentunya kita sarankan pada pasien untuk mengkonsumsi gula. Ya, atau kalau misalnya sangat lemah sekali bisa sarankan untuk minum sirup tanpa gula. Ya, jadi langsung 1 sendok sirup itu supaya gula darahnya meningkat cepat. Ya, karena apa? Karena kita takutkan sampai dengan terjadinya penurunan kesadaran. Kalau penurunan kesadaran harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini edukasi ini tidak hanya dengan pasien saja, tapi dengan keluarga saja. Karena kalau pasien sangat lemah sekali tidak bisa ke dapur membuat teh manis, ini kita harus edukasi ke keluarga juga. Kalau terjadi pasien ditemukan dengan keringat dingin, keluarga harus segera membuatkan yang manis-manis supaya gula darahnya bisa semakin tinggi, tidak terjadi hipoglikemia. Nah, kemudian tadi hipoglikemia gula darahnya rendah. Nah, bisa juga dengan hiperglikemia atau gula darahnya tinggi. Ya, bisa juga komplikasi ini terjadi karena adanya misalnya infeksi ya ataupun penghentian obat ya. Nah, ini bisa terjadi hiperglikemia. Gejalanya adalah yang paling sering itu adalah mata kabur, kemudian banyak kencing ya. Kalau malam hari sering kencing tadi ya, terjadi hiperglikemia. Mata kabur, kemudian kesemutan ya, ini sering kita dapatkan pada pasien, kemudian merasa haus sekali, headache, kemudian weakness, kelemahan, ngantuk tadi ya. Nah, ini suatu gejala hiperglikemia. Ya, tentunya kita harus lakukan pemeriksaan gula darah, kemudian apabila tinggi harus segera ke dokter. Nah, tadi adalah komplikasi akut. Nah, ini untuk kemudian komplikasi kronik. Akut itu adalah suatu komplikasi yang kejadiannya mendadak ya. Kalau komplikasi kronik itu adalah suatu kondisi yang berjalan sudah lama ya. Nah, ini bisa dalam komplikasi kronik yaitu ada di ginjal, kemudian di kaki, ya adanya neuropati, kemudian adanya gejala pembuluh darah ya, gangguan di pembuluh darah, akhirnya terjadi aliran darah yang tidak lancar sampai dengan terjadinya amputasi, kemudian impoten, kemudian penyakit jantung tadi seperti yang disampaikan Dokter Vita, ya ini sangat penting sebagai tata laksana DM supaya yang lebih baik supaya tidak terjadi komplikasi kronis ya baik di jantung, kemudian stroke dan juga mata yaitu retinopati dan juga sampai dengan terjadinya kebutaan ya. Ya, ini Mohon mungkin maaf, Dokter Vina, waktunya 1 menit. Baik. Mungkin ini sekilas untuk perjalanan penyakit ginjal. Ya, ini mungkin karena perlu saya sampaikan karena pasien DM ini kemungkinannya mendapatkan terapi yang banyak sekali berkaitan dengan komplikasinya, kemudian ditanyakan pada pasien oleh pasien dengan banyaknya obat takut kena ginjalnya. Ya, sedangkan perjalanan penyakit DM sendiri itu dari 0 tahun ya, ini kita lihat 0 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini dengan berjalannya penyakit ini pun kondisi diabetes atau hiperglikemia ini akan menyebabkan gangguan di sel-sel ginjalnya ya. Jadi umur 5 tahun menderita DM ini sudah mulai terjadi kerusakan di ginjalnya. Kemudian semakin meningkat apalagi kalau gula darahnya tidak terkontrol, progresivitas gangguan di ginjal ini akan semakin meningkat. Ya, ini retinopati diabetes ini tidak bisa kita lihat, harus dengan bantuan dokter mata. Jadi pasien DM dengan ada atau tidak adanya keluhan mata harus kita sarankan ke dokter mata supaya untuk deteksi lebih awal terjadi kerusakan retina ataupun saraf pada diabetes mellitus. Ya, ini kemudian neuropati ini bisa terjadi simetris kanan kiri ya, baik tangan kaki ataupun hanya di kaki saja ataupun tidak spesifik bisa di perut ataupun hanya di ujung-ujung jari saja. Nah, ini diabetes mellitus bisa berkaitan dengan gejala komplikasi pada kaki. Kita lihat ada beberapa grade. Grade 1 ini tidak ada keluhan ya. Jadi normal food, no risk factor, jadi tidak adanya keluhan. Ini sudah merupakan resiko tinggi grade 1. Nah, kalau grade 2 kita mulai lihat nih adanya gambaran
kaki yang seperti mencakar itu ya, kemudian kuku kakinya ini terjadi keputihan, adanya jamur, kemudian untuk grade yang selanjutnya ada luka, kemudian yang hitam ini adalah pembuluh darah, aliran darahnya tidak bisa ke kaki, akhirnya bisa terjadi infeksi yang menyeluruh dan harusnya dilakukan amputasi. Ya, mungkin dengan diabetes ini kunci yang bisa kita sampaikan adalah diet, ya, healthy lifestyle, diet dan olahraga, kemudian hindari stres dan juga cek gula darah secara teratur dan juga menghindari terjadinya luka. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kembali ke Dr. Dandung. Terima kasih.